Semangat. Semangat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sesi kita ini Vicon ini nanti kita akan latihan bersama, berlatih bersama membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Nanti kita untuk latihannya, nanti kita buat kerangkanya dulu, kerangka sederhananya dulu. Jadi dari awal sampai akhir dulu. Jadi dimulai dari opening atau membuat judul dulu, judul dari media pembelajaran kita. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada materi yang akan disampaikan. Kemudian ada latihan soal atau mungkin bisa ditambahkan nanti ada latihan soal atau nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri untuk soal ulangannya misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian diakhiri sampai nanti publish ya, mempublish hasil pembuatan media pembelajaran kita itu nanti ke format HTML5. Kemudian mungkin dari URL atau link HTML5 itulah yang nanti kalau Bapak Ibu memilih aplikasi ini sebagai media atau alat untuk membuat tugas nanti ya yang akan dinilaikan ya, misalnya Bapak Ibu memilih Articulate Storyline, maka yang dikumpulkan Bapak Ibu itu hanya URL dari hasil publish Bapak Ibu. Jadi tidak seluruh file itu dikirimkan tetapi hanya URL-nya saja. Baik Bapak Ibu, kan saya coba terangkan lagi. Akan saya preview dulu Bapak Ibu, kurang lebih yang kita buat ini sebagai awal, sebagai contoh. Yang pertama, nanti kita bagaimana membuat opening ya, bagaimana membuat antarmuka awal, judulnya, kemudian di sini nanti semacam ada loginnya. Jadi untuk openingnya Bapak Ibu nanti bebas ya, tidak harus sama seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang punya video, mungkin sudah punya sudah ada bank video untuk opening, itu bisa diinsertkan di slide awalnya sini. Atau kalau pengen sama seperti saya, ini boleh nanti tinggal menyesuaikan dengan latihan kita hari ini. Jadi ada 3 bagian nanti Bapak Ibu yang kita coba buat. Yang pertama adalah openingnya, kita buat judulnya dulu di sini atau halaman awal atau homepage-nya itu kita buat dulu. Kemudian setelah itu ada halaman utama yang berisi nanti ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi KIKD atau tujuan pembelajaran, itu kita sampaikan. Kemudian ada materinya juga. Kemudian ada kita nanti membuat kuis Bapak Ibu. Jadi ada beberapa materi ya. Yang pertama membuat opening, kemudian yang kedua membuat halaman awal. Di halaman awal itu nanti kita buat beberapa isian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah kuisnya. Kuisnya nanti kita buat latihan soal untuk siswa. Nah, kemudian setelah selesai nanti kita publish dulu. Kita publish. Jadi urutan dari awal sampai akhir itu Bapak Ibu itu sudah perso semua. Nah, nanti kalau ada waktu, nanti kita bisa poles ya. Ada fitur-fitur apa di Articulate Storyline yang bisa untuk mengcustomize dari media kita. Tapi ya, intinya adalah ruhnya itu akan saya selesaikan dulu dari awal sampai akhir. Kemudian nanti pernik-pernik di dalamnya, bagaimana cara mengcustomize, misalnya memasukkan animasi, kemudian memasukkan audio, kemudian bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di situ, misalnya marker atau yang lainnya, ya. Nanti kita bahas ya kalau ada waktu, nanti kita bahas. Tapi yang di awal ini akan saya sampaikan pembuatan dari awal opening, kemudian membuat halaman utama, kemudian membuat tombol-tombol sederhana yang menjadi inti dari isian media kita, sampai nanti publish.
Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kita mulai kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang nanti kita coba latihan untuk membuat. Ini adalah halaman utamanya. Kemudian ini semacam ada login. Sebenarnya ini bukan login Bapak Ibu ya. Ini semacam apa namanya, media bagi kita aja untuk merekam dari user atau pengguna dari media kita. Jadi ini sebenarnya bukan halaman login sih menurut saya. Jadi nanti ada seperti ini, kemudian kalau ada anak yang mau menggunakan bisa masukkan namanya misalnya Heri Susanto, kemudian asal sekolah misalnya SDN 1 Telogosari misalnya. Kemudian diklik tombol login. Nah, kurang lebih ruhnya apa namanya dari media kita itu ada minimal kayak gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menambahkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Ada halaman pendahuluan, nanti bisa ini teksnya masih saya isi sembarang ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa isi dengan pendahuluan, kemudian KIKD dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan gambar juga di sini untuk mempercantik tampilannya. Kemudian ada materinya, materinya apa. Kemudian ini kebetulan baru satu slide ya yang digunakan. Kalau nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di slide-slide yang berikutnya. Kemudian ada latihan soal. Kemudian ada informasi. Informasi ini berisi pembuatnya gitu ya. Ada pembuatnya siapa, kemudian alamatnya di mana, email, blog dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tambahkan foto juga di sini dan seterusnya. Nah, nanti di latihan soal misalnya kita mulai ya. Jadi nanti tadi saya baru membuat 2 soal ya. Baru membuat 2 soal. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada evaluasinya. Nah, setelah nanti kita buat itu, nanti kita publish Bapak Ibu. Nanti menjadi file HTML5-nya. Itu Bapak Ibu kurang lebih yang akan kita pelajari bersama hari ini. Saya kalau membuatnya dari awal Bapak Ibu, kita klik new project. Kalau dari membuka artikel storyline yang pertama kali, diklik new project. Kemudian seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari artikel storyline. Kalau biasanya Bapak Ibu mengenal ini ya, tampilannya ini kan mirip dengan PowerPoint ya. Jadi mudah-mudahan dari kesan pertama Bapak Ibu membuka ini kesannya mudah dulu, jadi mudah untuk digunakan. Baik, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu kita bisa atur ini ya, tampilan dari ukuran layar yang kita kehendaki. Nah, ini kita atur dulu Bapak Ibu. Cara mengaturnya. Langkah pertama setelah kita buka ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita tentukan dulu ukuran layarnya itu mau kita buat berapa. Nah, caranya Bapak Ibu kita klik menu desain di sini ya. Klik desain, kemudian di sini ada story size. Nah, ini story size-nya kita klik dulu. Nah, ini kita tentukan dulu Bapak Ibu. Ini ukuran lebarnya berapa, tingginya berapa, itu kita sesuaikan dulu sebelum kita mengisi konten di dalam media pembelajaran kita. Ya, Bapak Ibu bebas ya, bisa memilih berdasarkan widescreen atau kalau saya sarankan Bapak Ibu yang tengah-tengah ya, tidak 1280 juga enggak, tapi ini yang tengah-tengah saya ambil 970 untuk lebarnya, kemudian tingginya menyesuaikan. Nah, udah gitu aja, kemudian diklik OK. Nah, untuk melihat tampilannya ini Bapak Ibu bisa klik 2 kali ya di area ini. Diklik 2 kali. Nah, tampilannya widescreen seperti ini.
Kalau sudah, ya tadi yang pertama kita atur ukuran ini ya, ukuran layarnya. Kemudian kalau sudah, kita atur juga Bapak Ibu, sebelum kita mulai membuatnya, kita atur juga tampilan dari player kita. Nah, ini cara mengaturnya adalah klik menu home, kemudian masuk di player. Masuk di player. Nah, di sini biasanya ada yang tidak kita butuhkan ya. Ini tampilan preview-nya. Di sini yang sidebar-nya ini nggak perlu, ini kita hilangkan aja. Kemudian resource-nya juga kita hapus. Jadi yang saya hapus tadi adalah di bagian resource dan sidebar-nya. Sidebar-nya di menu ini kita hilangkan centangnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan atau tidak yang di caption ini. Kemudian volume boleh. Nah, di title Bapak Ibu bisa tidak ditampilkan juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau ditampilkan Bapak Ibu bisa tulis ya di sini di untitled ini judulnya dari media Bapak Ibu. Misalnya media pembelajaran tatap muka misalnya. SMK kelas 10 misalnya kayak gitu. Nah, itu yang pertama kita atur seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti preview-nya seperti ini. Jadi judulnya ada di atas. Kemudian Bapak Ibu bisa atur juga mumpung masih ada di sini warna. Nah, warna ini ada color and effect-nya. Bisa ditentukan dari color scheme-nya itu berapa, yang mana yang mau yang dipakai. Kemudian background-nya yang mana Bapak Ibu bisa atur ya. Seperti ini. Kalau tidak dirubah pun juga tidak masalah. Kemudian player font-nya apa? Ini bisa dirubah, bisa tidak. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah diatur tampilannya, kita klik OK dulu. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Biasanya saya juga menonaktifkan ini Bapak Ibu ya. Di slide properties ini yang tombol-tombol navigasi ini kita hapus saja centangannya. Karena nanti kita akan membuat sendiri navigasinya menggunakan tombol-tombol yang kita buat. Baik, Bapak Ibu, itu awal yang harus kita kerjakan. Kemudian berikutnya kita akan coba membuat judulnya Bapak Ibu, judul dari media pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, untuk judulnya ini bebas Bapak Ibu, mau kosongan begini kemudian ada teksnya juga nggak masalah. Tapi Bapak Ibu juga bisa, misalnya kalau saya coba sisipkan gambar Bapak Ibu ya. Cara menyisipkan gambarnya insert picture. Insert picture, kemudian kita ini ya, Bapak Ibu kalau ingin membuat media atau seperti halnya kalau Bapak Ibu membuat atau mengedit video, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu itu mengumpulkan semua aset yang dibutuhkan. Ya, baik aset gambarnya, kemudian background-nya, icon-iconnya, audionya itu dilengkapi dulu. Jadi ketika nanti kita sudah editing itu lebih cepat ya. Kita tidak sambil mencari-mencari. Baik, saya akan tambahkan background biar tidak putih begitu Bapak Ibu. Misalnya ini kebetulan saya di SMK Bapak Ibu. Saya itu ngajarnya 2 ya. Ada ngajar Simdik juga, kemudian ngajar di Boga juga. Iya, kemarin saya ikut ini program keahlian ganda Boga. Baik, kita pilih Bapak Ibu salah satu. Ini saya ambilkan dari internet Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di internet. Kemudian kita open ya. Setelah kita pilih kita open. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, ini kenapa gambarnya langsung pas ya sesuai dengan ukuran yang tadi, karena pikselnya itu sudah saya sesuaikan Bapak Ibu nggih. Jadi ketika Bapak Ibu membuat atau mendownload gambar, Bapak Ibu bisa sesuaikan pikselnya supaya ukurannya itu sama nggih.
Contoh misalnya, kalau ini kan kebetulan sudah sama guys, 970 546. Kalau misalnya ukurannya berlebih, Bapak Ibu bisa resize ya. Contohnya ini misalnya, jadi sebelum dipakai Bapak Ibu bisa edit dulu. Contohnya ini saya edit sebentar. Misalnya di Paint, biasanya Bapak Ibu ada semua itu di Paint. Nah, ini kita klik resize Bapak Ibu. Klik resize, kemudian kita pilih pixel. Nah, ini kita atur 970. Kemudian ini aspek rasionya kita matikan. Kemudian tadi berapa ya ukurannya? Tadi 546. Jadi ini kita ganti dengan 546. Oke, kemudian kita save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa insertkan di sini. Jadi ketika nanti diinsertkan itu sudah presisi ya, sesuai dengan ukuran dari tampilan dari layar yang kita kehendaki. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berikan judul di sini. Kita berikan judul di sini, bisa menggunakan teks biasa. Seperti ini Bapak Ibu. Kita tuliskan misalnya media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa edit nggih, berapa besarnya, kemudian warnanya apa dan seterusnya. Kemudian kita bisa tambahkan media pembelajaran apa, misalnya hygiene sanitasi misalnya, ini judulnya nggih. Biar warnanya beda. Seperti ini Bapak Ibu. Bebas nggih, nanti tergantung estetika dari Bapak Ibu. Nanti yang bagus seperti apa. Nah, untuk membuat teks Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menggunakan insert text box di sini juga bisa, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan teks di PowerPoint ya. Biasanya kalau saya sering buat juga di PowerPoint untuk membuat teksnya. Saya contohkan sebentar Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar ini kayaknya. Sabar dulu Bapak Ibu. Jadi PowerPoint ini, jadi Bapak Ibu kalau membuat gambar atau bisa juga teks yang nanti bentuknya juga gambar, itu Bapak Ibu bisa membuatnya dengan aplikasi editing gambar ya Bapak Ibu. Bisa pakai Corel, bisa pakai Photoshop. Tetapi kalau misalnya tidak, Bapak Ibu bisa juga kok menggunakan PowerPoint ini. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Ini saya delete dulu, misalnya saya membuat teksnya menggunakan WordArt misalnya Bapak Ibu. Nah, WordArt misalnya nama misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa rubah sendiri ininya. Kalau tidak juga masalah, kalau sudah diedit fontnya dan seterusnya, Bapak Ibu bisa simpan nggih, klik kanan kemudian save as picture. Nanti kita akan mendapatkan file PNG-nya. Nah, misalnya saya simpan di picture enggak apa-apa, misalnya nama pembuat ya. Ini tipe filenya PNG, save gitu. Kita kembali ke Articulate. Nah, ini bisa kita insertkan di sini Bapak Ibu. Tadi di picture nih. Tadi di mana tadi ya? Nah, ini misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu seperti ini. Jadi untuk membuat teks Bapak Ibu bisa gunakan langsung yang ada di artikel story lain ataupun yang ada di PowerPoint, menggunakan PowerPoint. Dan nanti kita juga bisa menggunakan bantuan PowerPoint juga untuk membuat tombolnya Bapak Ibu. Tombol-tombol navigasinya itu bisa, mungkin ada yang lebih menarik kalau menggunakan yang bukan bawaan dari Articulate Storyline.
Baik Bapak Ibu, untuk desainnya nanti Bapak Ibu bisa percantik ya. Ini hanya contoh saja, pilihan fontnya, kemudian ukurannya, warnanya Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin ada seperti tadi, ada kotak loginnya di sini. Nah, kita buat shape ya. Kita buat kotak seperti ini Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, warnanya bisa disesuaikan ya. Nah, seperti ini biasanya saya nggak pakai outline. Kemudian Bapak Ibu bisa rubah sendiri ya, sesuai dengan selera. Atau dikasih efek shadow dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa atur, Bapak Ibu bisa klik kanan, format shape. Kemudian apa namanya, transparansinya ya. Tapi kalau transparansinya lebih baiknya dipakainya solid fill. Kita pakai ini misalnya. Bapak bisa lihat perubahannya di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita tutup. Kemudian Bapak Ibu kita coba buatkan tempatnya ya, tempat untuk menuliskan nama dan apa namanya, asal sekolah atau mungkin nomor absen juga bisa. Oke, yang pertama Bapak Ibu kita masuk langsung pakai input juga nggak apa-apa. Ini untuk bisa menjadi variabel nantinya, hasil inputan dari usernya nanti kita pakai ini Bapak Ibu ya, fitur input, kemudian kita pilih yang text entry field yang ada gambar apinya, ada tulisan api, kemudian ada garisnya. Kita klik aja, kemudian kita bisa buat seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan misalnya nama lengkap misalnya. Nama lengkap, kemudian Bapak Ibu bisa divariasi juga. Kemudian supaya warnanya agak menyatu juga Bapak Ibu, kita bisa edit lagi nggih. Warnanya seperti ini biar apa namanya menyatu dengan yang background-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita close. Kemudian ini ada outline-nya masih ya. Kita hapus outline-nya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini kita butuh dua, kayak seperti ini. Berarti ini kita bisa copy aja, kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V juga bisa. Atau seperti ini, gitu tekan Ctrl, kemudian kita klik, ya, kita drag saja, maka akan jadi dua, akan tercopy. Nah, di sini kita tuliskan Bapak Ibu, misalnya nomor absen boleh atau asal sekolah, seperti itu. Kemudian supaya data yang diinputkan nanti itu tersimpan, Bapak Ibu kita perlu membuat juga variabelnya Bapak Ibu. Variabel nama dan asal sekolah. Cara membuatnya Bapak Ibu, kita klik tombol manage project variabel. Ini ada kotak yang ada tanda silangnya di tengah ini, kita klik aja. Nah, kita lihat Bapak Ibu di teks ya, di text entry itu adalah di nama lengkap ya. Ini kita tuliskan aja nama, mudah-mudahan tidak terbalik ya. Nah, ini nama. Kemudian ini juga kita ganti dengan asal sekolah. Hasil semua, tidak ada spasi. Nah ya, ini kita oke dulu. Oke, sudah selesai nih. Ini asal sekolah, kemudian yang sini adalah nama. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menambahkan instruksi nggih. Instruksi ini kayaknya butuh waktu lama nggih. Jadi untuk membuat ini memang apa namanya, butuh waktu Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu bisa menambahkan ikon di sini nggih, biar lebih menarik. Ini jam berapa ya? Mudah-mudahan masih ada waktunya.
Misalnya saya akan agak percepat nggih. Di sini Bapak Ibu saya tambahkan ikonnya ya. Ikonnya misalnya sembarang aja Bapak Ibu, misalnya ini ya. Nah, ini bukan PNG ya. Kita ganti lagi misalnya ini ya. Nah, ini kita bisa letakkan di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti Bapak Ibu bisa atur ya presisinya. Seperti apa. Kemudian Bapak Ibu bisa atur juga transparansinya nggih, biar tidak terlalu terlalu tebal. Kemudian Bapak Ibu juga, nah ini Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu perlu siapkan juga ya aset-aset dari yang dibutuhkan dalam membuat media. Ini kita cari dulu nah contohnya seperti ini. Nah seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa kita Bapak Ibu bisa sesuaikan lebih cantik lagi tampilannya. Oke, kemudian Bapak bisa tambahkan teks di atas, tapi saya ingin tambahkan tombol sekarang ya. Ini ada tombolnya untuk nanti bisa memulai masuk ke halaman awal ya, setelah halaman judul ini. Baik, untuk membuat tombol Bapak Ibu bisa menggunakan fitur insert button ini Bapak Ibu, atau juga menggunakan tombol yang kita buat sendiri di PowerPoint. Nah, ya udah, misalnya kita pakai aja yang dari artikel story lain, kita klik tombolnya, kemudian kita buat di sini, kemudian kita pilih yang mana, misalnya ini ya. Kemudian kita tambahkan tag, kita klik kanan, kita tulis login seperti ini, ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengcustomize sendiri ya, biar tampilannya lebih cantik dari ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, anggap aja ini sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan di atas ini ya, misalnya ya udah saya tambahkan sebentar. Misalnya di sini ada namanya petunjuk ya, misalnya silahkan isi nama dan asal sekolah, kemudian klik login misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Ini untuk supaya nanti user yang membuka pertama kali ini bisa tahu dia pertama kali itu ngapain dulu. Nah, ini perlu dituliskan petunjuknya. Nah, nanti bisa dipercantik lagi tampilannya. Nah, kalau sudah, anggap aja ini halaman judulnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita sudah membuat variabel 2, nama lengkap dan asal sekolah. Berikutnya kita buat slide berikutnya Bapak Ibu. Slide berikutnya, cara membuatnya adalah Bapak Ibu bisa new slide ini bisa, atau klik kanan di sini new slide bisa. Kemudian dipilih yang blank dan seterusnya. Tapi supaya kita tidak menyisipkan gambar lagi, saya akan duplikat aja ini slide-nya. Caranya Bapak Ibu kita klik kanan, kemudian duplikat. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berpindah ke slide kedua Bapak Ibu. Kalau kita klik story view, nah ini ada 2 slide. Yang pertama yang tadi, ini yang hasil duplikatnya. Nah, sekarang kita mau edit yang slide kedua. Ini kita klik 2 kali. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita tidak butuhkan ya. Yang ini halaman loginnya cukup di halaman awal saja. Ini kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Demikian juga yang ini ya. Kita hanya membutuhkan background-nya saja.
Nah, untuk slide kedua ini akan saya gunakan sebagai halaman menu ya, halaman awal nanti yang berisi berbagai menu yang nanti bisa menuju ke slide-slide yang lain itu di sininya. Nah, Bapak Ibu bisa bebas ya untuk mendesainnya. Menunya mau ditaruh di samping kiri atau di atas atau di tengah dan seterusnya, itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Saya akan coba buat ya untuk ininya dari sidebar nih. Saya buat menunya dari kiri seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya seperti ini. Saya percepat aja. Nanti Bapak Ibu untuk mengcustomize atau memperindah tampilannya mungkin bisa lebih banyak waktu nih untuk mengeksplor. Nah, misalnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa ya variasikan ya dengan gambar di atas misalnya. Nah, misalnya apa ya? Nah, misalnya ya udah seperti ini misalnya enggak apa-apa. Nah, ini kita nanti Bapak Ibu bisa tambahkan logo ya, logo dari Bapak Ibu di sini enggak apa-apa. Ini saya pasang yang ada dulu. Kalau sudah Bapak Ibu saya ingin ada nanti nama dari yang di-input di halaman awal tadi itu muncul di sini. Misalnya, nah caranya Bapak Ibu kita coba sisipkan gambar lagi, ikonnya ini lagi nggak apa-apa. Seperti ini, kurang kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian di depannya ini nanti saya buat teks. Ya. Mungkin saya perbesar, biar Bapak Ibu bisa tahu ya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan teks Bapak Ibu ya. Teks di depan sini. Klik. Nah, untuk menampilkan nama di sana yang diinputkan oleh user di halaman awal tadi, nah kita menggunakan persen ya Bapak Ibu ya, simbol persen, kemudian kita tulis nama variabelnya tadi, kita buat nama nggih. Seperti ini, kemudian kita atur tata letaknya seperti ini. Kita bisa tebalkan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sudah kita buat tombol navigasinya, kita bisa buat pakai apa misalnya pakai shape aja nggak apa-apa. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita coba sesuaikan ini ya. Supaya lebih kontras saya coba buat beda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita tambahkan teksnya, klik kanan edit teks ya. Kita tuliskan misalnya ini pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan kita copy aja Bapak Ibu, ini kita copy. Ini misalnya materi. Kemudian kita copy lagi. Nah, ini misalnya latihan soal. Kemudian yang terakhir kita buat misalnya ini informasi ya. Atau Bapak Ibu bisa tambahkan misalnya ada help atau panduan atau apa nih. Baik Bapak Ibu untuk warna kemudian teksnya dan seterusnya Bapak Ibu bisa edit ya nantinya ya. Yang penting kita coba buat dulu kerangkanya, takutnya nanti waktunya habis. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini akan saya buat nanti berwarna putih Bapak Ibu. Nanti kita tutupi aja pakai shape gini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, warnanya nanti putih aja.
supaya lebih netral ya. Nah, ini kita pilih warnanya putih Bapak Ibu. Kemudian outline-nya kita hapus. Nah, seperti ini. Nanti kita masukkan konten pembelajarannya itu di sebelah kanan ini. Baik. Di sini, di slide kedua ini adalah pendahuluan, maka saya tambahkan aja teks ya Bapak Ibu. Teksnya di sini saya tulis pendahuluan, kemudian saya tebalkan. Ini misalnya ada teksnya Bapak Ibu ya. Teksnya Bapak Ibu bisa ganti dengan apa ya, misalnya teks sembarang ya Bapak Ibu nggih. Misalnya misalnya kayak gini, kita coba ambil teks sembarang aja Bapak Ibu, kita kopas. Nah, misalnya kayak gini ya. Kita kopas saja. Segini nggak apa-apa. Nah, ini kita masukkan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri ini teksnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian supaya tampilannya itu rapi, biasanya saya pilih rata kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Anggap aja ini pendahuluannya. Nah, kita atur saja sesuai dengan yang bagus. Bapak Ibu bisa tambahkan apa namanya gambar di sini juga. Baik, ini pendahuluan. Kemudian bagaimana dengan yang materi, kemudian informasi? Nah, kita buatkan Bapak Ibu di articulate storyline itu ada 3 level ya Bu ya tentang lembar kerjanya itu. Jadi yang pertama ada scene, ada skin. Jadi ada skin seperti ini. Kemudian juga ada slide. Ini kita yang buat tadi kita sudah membuat 2 slide. Kemudian ada lagi layer Bapak Ibu. Jadi itu semua bisa kita manfaatkan untuk membuat media kita bisa lebih efisien ya. Lebih contohnya ya. Contohnya ketika kita mau membuat halaman materi, Bapak Ibu bisa membuat slide baru nggak apa-apa. Tambahkan di duplikat juga nggak apa-apa. Atau menggunakan kalau materinya tidak banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan layer. Nah, saya akan contohkan yang kalau Bapak Ibu menggunakan layer ya. Jadi tingkatannya itu yang paling atas itu skin, kemudian yang bawahnya itu ada slide, kemudian di bawahnya lagi ada layer. Nah, fungsi dari layer itu adalah Bapak Ibu, kita bisa apa namanya memanfaatkan layer itu untuk membuat trigger untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Walaupun itu di slide yang sama Bapak Ibu. Slide-nya tetap sama di slide kedua ini, tapi nanti tampilannya itu bisa berubah-berubah sesuai layer yang dituju. Baik, saya contohkan ya. Slide kedua, ini anggap aja, ini kan ada base layer ya. Ini ada, saya ganti aja, saya klik 2 kali. Saya tuliskan halaman menu misalnya. Kemudian saya tambahkan layer Bapak Ibu. Cara menambahkan layernya diklik new layer. Ada tombol new layer di sini ya ikonnya. Kemudian ini kita ubah namanya misalnya ini materi. Kemudian di enter. Kemudian kita tambahkan satu layer lagi namanya informasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ini halaman awalnya ya di slide yang sama. Kemudian materi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau belum kita rubah, nanti isinya tetap sama gitu, seperti di pendahuluan. Nah, ini yang tampilan pendahuluan ini nanti kan berubah menjadi materi. Maka ini perlu kita tutupi Bapak Ibu. Nah, cara nutupinya Bapak Ibu bisa insert shape ini ya di kotak ini kayak tadi boleh. Kemudian diganti warnanya jadi putih dan seterusnya. Itu juga nggak apa-apa, tapi saya ingin copy aja Bapak Ibu. Saya ke halaman menu. Nah, saya copy ini Bapak Ibu.
Saya copy. Nah, ini tiga-tiganya saya copy. Kemudian saya Ctrl C ya. Setelah saya seleksi, saya Ctrl C. Saya pindah ke layer materi. Kemudian saya paste, Bapak Ibu. Nah, paste. Nanti kita tinggal mengubah pendahuluannya ini menjadi materi misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa rubah sininya. Seperti itu. Dengan cara yang sama kita juga bisa di informasi Bapak Ibu. Tadi kita sudah copy ya, kita bisa paste lagi. Nah, di sini misalnya informasi ini berisi nama Bapak Ibu dan seterusnya tadi ya, nama pembuat dan seterusnya. Misalnya email, kemudian apa ya, nomor WA misalnya, kemudian alamat blognya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar juga di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu di latihan soal memang kita tidak menggunakan layer karena nanti kita menggunakan slide ya, slide yang berisi soal. Jadi kita tidak menggunakan layer. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan ketika nanti kita klik materi, nanti yang muncul adalah layer materi. Nah, caranya Bapak Ibu, caranya kita seleksi di link materi ini. Kemudian kita tambahkan trigger. Trigger itu semacam ini ya Bu ya, untuk membuat link itu ya, menghubungkan dari satu objek ke objek lain. Biasanya dari satu slide ke slide lain atau dari satu layer ke layer yang lain. Atau bahkan dari slide ke layer. Ya. Jadi setelah kita seleksi seperti ini Bapak Ibu, nanti kita klik create new trigger, kemudian ini kita klik show layer ya. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu pilihannya, actionnya itu banyak sekali. Kalau untuk berpindah ke layer tertentu maka kita pilihnya show layer. Nah, layer yang mana? Layer materi ini kita pilih. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tambahkan lagi yang di materi. Materi kita buat kayak tadi Bapak Ibu ya. Klik new trigger. Show layer masih sama ya. Show layernya ini pilihnya informasi. Kemudian oke, selesai. Oh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, tadi di halaman pertama itu kita belum ini ya. Kita kembali ke slide 1 Bapak Ibu, ada yang kurang tadi. Kita klik 2 kali. Ya, di halaman login ini perlu kita buat triggernya juga Bapak Ibu ya. Kita klik login. Kemudian kita klik trigger trigger yang baru. Nah, ini kalau diklik login maka kita akan pindah ke slide lain. Maka pilihannya adalah jump to slide. Nah, pilihannya slide yang mana? Slide-nya di halaman menu. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan kondisi nggih. Kondisi kalau yang isian nama dan asal sekolah itu belum terisi, maka usernya belum bisa masuk ke halaman menu utamanya. Nah, caranya Bapak Ibu kita bisa tambahkan nggih. Kita pilih variabelnya misalnya nama. Nah, kita pilih not equal to ignore case ya. Maksudnya intinya kalau masih kosong isiannya, maka dia nggak bisa ngeklik tombol login-nya. Dan kita klik OK, kita tambahkan lagi misalnya asal sekolah. Kita pilih yang sama, oke. Ya, seperti ini Bapak Ibu nggih. Mungkin sampai di sini kita coba preview dulu nggih, hasilnya seperti apa. Mungkin ada yang sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kita klik preview Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita. Nah, ini kalau kita belum mengisi nama dan asal sekolah, ini nggak bisa login, ya.
Jadi kita perlu isikan, misalnya di Anto asal sekolah misalnya SDN 1 Jepres misalnya. Nah, ini baru klik login. Nah, bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, tadi nama apa namanya? Nama variabel nama tadi muncul di sini Bapak Ibu. Cara memunculkannya tadi adalah dengan menuliskan simbol persen, kemudian diikuti nama variabel dan ditutup dengan persen juga. Nah, seperti itu. Kalau ini kita klik materi, maka muncul di materi. Kalau kita klik informasi, muncul di informasi. Jadi itu Bapak Ibu, ini sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tinggal kita mengcustomize dari tampilannya ya. Nanti kita percantik ya. Bapak Ibu bisa berlama-lama ketika memperindah tampilan. Tapi ini saya fokuskan untuk bagaimana kita membuat nyawa dari medianya dulu, biar sampai selesai dari awal sampai akhirnya, supaya waktu 2 jam ini bisa efektif. Baik, kita kembali ke sini lagi. Baik, ini slide kedua Bapak Ibu. Slide kedua. Oh ya, tadi belum dicoba untuk yang pendahuluan ya. Pendahuluan. Atau nanti aja ya, nanti aja kita ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah ini. Jadi kalau misalnya materi Bapak Ibu itu lebih dari 1 halaman, Bapak Ibu bisa menambahkan layer lagi ya. Kemudian ditambahkan tombol navigasi next dan previous-nya juga bisa di sini. Atau Bapak Ibu tidak menggunakan layer. Kalau ini kan saya menggunakan layer ya, yang di materi dan informasi. Misalnya materi dari media Bapak Ibu itu banyak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan slide tersendiri. Jadi dibuatkan slide khusus yang berisi tentang materi, itu juga boleh. Pada prinsipnya sama, hanya saja pada triggernya nanti tidak show layer, tetapi jump to slide-nya ke slide 3 misalnya dan seterusnya. Jadi cuma seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita akan coba. Ini anggap aja ini sudah komplit semua, pendahuluannya sudah ada, materi sudah ada, informasi ada. Kita akan coba buat latihan soal. Latihan soal, Bapak Ibu, biasanya kita ketika klik latihan soal tidak langsung muncul soalnya ya. Ya sebenarnya bisa, cuman mungkin lebih baiknya ada ada tampilan awal dulu sebelum masuk ke soal. Jadi saya ingin buat slide baru khusus untuk nanti akan memulai mengerjakan soal. Jadi ini saya duplikat aja Bapak Ibu nggih. Klik kanan, duplikat seperti ini. Nah, kita sudah membuat 3 slide Bapak Ibu nggih. 3 slide. Ini slide yang ketiga. Kita ganti aja judulnya misalnya latihan soal. Kemudian teksnya kita rubah misalnya kerjakan, misalnya kita tambahkan variabel nama juga nggak apa-apa. Misalnya persen, nama, persen lagi, kemudian baru perintahnya misalnya ketika nanti namanya muncul, misalnya Heri, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, misalnya gitu. Nah, supaya agak beda gitu ya, kita coba buatkan tombol di sini Bapak Ibu. Buat tombol, atau kita bisa kopas saja dari sini juga nggak apa-apa. Nah, kita kopas ini. Kemudian kita ganti ini dengan misalnya mulai mengerjakan. Misalnya kita buat tombolnya seperti ini. Nah, tombol ini nanti fungsinya Bapak Ibu ketika diklik dia akan membuka soal yang pertama. Ya, biar ada biar ada variatif sedikit ya. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar dan seterusnya untuk mempercantik tampilan boleh. Baik. Berikutnya kita buat slide soalnya Bapak Ibu.
slide soal. Ketika nanti diklik tombol mulai, maka akan muncul soal di sini. Akan muncul soalnya. Caranya Bapak Ibu, caranya kita bisa ini ya, di klik kanan new slide, sama aja ya Bapak Ibu. Insert new slide, kemudian Bapak Ibu pilih ini Bapak Ibu. Di sini ada graded question. Ya, ini saya ulangi caranya ya. Di tempat yang kosong ini kita klik kanan, new slide, kemudian graded question. Ini kita klik. Nah, kita tinggal milih Bapak Ibu ya, tipe-tipe soal yang kita kehendaki yang apa. Nah, misalnya kita pilih multiple choice. Nah, kita pilih multiple choice, kemudian setelah kita pilih, ini kita klik 2 kali bisa, atau klik sekali, kemudian klik insert slide. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini di atas ini adalah tempat untuk menuliskan soalnya Bapak Ibu. Misalnya, ini pertanyaan 1 misalnya. Kemudian di sini, oh ya sebelumnya kita perlu atur dulu Bapak Ibu ya, pengaturan yang ada di atas ini ya. Feedbacknya, feedback itu adalah umpan baliknya itu ada 2 pilihan ya. Bisa sesuai dengan opsi jawaban atau sesuai dengan soalnya atau pertanyaannya. Ini biarkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di shuffle itu diacak. Kemudian result slide-nya kita nanti aja. Nanti kita belum membuat result slide-nya. Skornya itu bisa tiap soal, bisa juga tiap opsi jawaban. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa misalnya ini Bapak Ibu, ini opsi 1 soalnya ya. Opsi 2, opsi 3, opsi 4, misalnya sampai 5 opsi nggih. Opsi 5. Nah, misalnya kunci jawabannya, cara memilihnya adalah diklik aja Bapak Ibu. Kalau pengen ganti ya tinggal diganti. Misalnya di C ya, opsi 3. Nah, feedbacknya Bapak Ibu bisa berubah ya. Ini kan that's right, you selected the correct response. Ini bisa Bapak Ibu ganti misalnya ya benar misalnya jawaban Anda benar misalnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu bebas saja dituliskan. Misalnya yang salah, incorrect itu yang salah misalnya maaf jawaban Anda salah misalnya. Kemudian di sini kasih skor Bapak Ibu nggih. Kalau benar skornya berapa. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat slide yang berisi soal. Nah, ini ada preview-nya Bapak Ibu. Di sini ada form view, ada 2 view di sini yang bisa kita manfaatkan. Form view itu adalah untuk mengetikkan atau memasukkan pertanyaan dan opsi jawaban berikut dari kunci jawaban dan feedback-nya. Kalau yang di slide view, ini kita klik seperti ini Bapak Ibu bisa rubah ya. Bisa rubah tampilannya, mau dikasih background-nya dulu ya biar cantik dan seterusnya itu di slide view. Contohnya misalnya saya ganti background-nya aja atau mau mengcopy misalnya background yang di slide awal-awal tadi juga boleh, enggak apa-apa. Saya yang gampang aja misalnya ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri. Saya coba ini kemudian saya aplikasikan di slide ini aja. Apply to selected slide supaya tidak merubah kemana-mana. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini letaknya Bapak Ibu bisa rubah. Mau di tengah, mau di pinggir semua. Nah, itu Bapak Ibu bisa atur ya, diatur. Nah, misalnya seperti ini.
dan seterusnya. Posisinya, kemudian ini Bapak Ibu bisa rubah. Oke. Nah, anggap aja ini untuk pengaturan, nanti ini membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Oke. Ini biarkan seperti ini dulu. Ini soal 1 sudah selesai. Kemudian saya ingin menambahkan soal berikutnya. Nah, caranya supaya kita tidak lama untuk mengatur dan seterusnya, kita duplikat aja Bapak Ibu. Klik kanan, duplikat lagi. Ini soal yang kedua. Kita ganti aja ini soal, kalau cara mengganti soalnya boleh menggunakan form view atau di slide view. Kalau di form view Bapak bisa rubah ya. Ini tadi pertanyaan nomor 2 misalnya. Kemudian kunci jawabannya saya rubah di opsi 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau kita lihat di story view-nya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini masih terpisah. Ini ada 2 soal, 2 slide soal. Itu masih belum ada koneksi dengan halaman yang ada di sininya. Nah, kita coba buat koneksinya Bapak Ibu. Kita klik 2 kali di halaman yang tadi latihan soal itu. Nah, di tombol mulai ini kita buat triggernya. Kita buat trigger seperti ini, kemudian jump to slide, kita pilih yang pertanyaan 1. Nah, seperti ini. Oh, ini ada 2 ini ya Bapak Ibu. Ini kita hapus saja. Nah, ini. Jadi ini ketika ini kita klik, dia langsung membuka ke soal nomor 1. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat trigger itu tinggal kita klik objeknya, kemudian kita klik new trigger, kemudian Bapak Ibu bisa tentukan ke mana tujuan dari link itu akan membuka ya, objek mana yang akan dibuka, atau ke slide lain atau ke layar lain dan seterusnya. Seperti itu. Tadi kayaknya ada yang kurang di ini ya Bu ya, di link latihan soal itu di halaman utama ini, di sini ya Bapak Ibu, halaman slide kedua, kita belum membuat trigger ya di latihan soal ini ke menu awal dari yang ada tombol mulainya tadi. Nah, ini kita triggerkan Bapak Ibu, kita koneksikan, kita klik jump to slide, kita pilih yang halaman menu. Ini sebenarnya kita bisa rubah, kita rename ya Bapak Ibu ya. Ini yang ada tombol mulainya tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita coba preview sebentar Bapak Ibu. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya kita tambahkan, misalnya Dedi Zunaidi. Asal sekolahnya SDN 3 Gagak Sifat misalnya. Klik login. Nah, ini tadi belum kita buat triggernya Bapak Ibu, yang pendahuluan tadi yang saya tadi matur di awal tadi yang kelupaan ini. Nanti sekalian kita coba perbaiki. Kemudian kita klik materi, ini sudah benar, kita cek linknya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum dipublish Bapak Ibu, saya sarankan untuk mengecek ya semua link, semua trigger itu berjalan ke tujuan yang kita kehendaki. Nah, seperti itu. Ketika klik di latihan soal, nah maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita klik Dedi Junaidi, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, ini kenapa muncul ini tadi, cara memunculkannya tadi mudah ya Bapak Ibu ya. Tinggal diketikkan persen, simbol persen, kemudian nama variabelnya nama, kemudian silahkan kemudian diakhiri dengan simbol persen juga. Berikutnya, ketika kita klik mulai, maka muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu percantik lagi tampilannya ini, Bapak Ibu bisa
misalnya ya pertanyaannya itu di sebelah kanan, kemudian di sidebar-nya itu ada menu-menu yang tadi, itu bisa Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri tampilan dari soal, atau di judul dibuat di sini adalah latihan soal, soal nomor 1 dan seterusnya dituliskan di sini. Baik, kita coba dulu misalnya opsi 3, klik submit. Nah, jawaban Anda benar. Kemudian pertanyaan kedua misalnya ini Bapak Ibu. Nah, berhenti sampai sini Bapak Ibu. Jadi ini sudah sesuai yang kita harapkan. Yang belum adalah halaman untuk menampilkan hasil. Halaman untuk menampilkan hasilnya Bapak Ibu. Jadi kita akan coba buat itu. Caranya kita kembali lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita klik kanan Bapak Ibu, new slide. Nah, Bapak Ibu pilih result. Nah, result itu adalah nanti kita buat slide yang nanti menampilkan hasil dari hasil ini latihan soal tadi. Kita klik aja result. Nah, seperti ini kita pilih bentuknya seperti apa Bapak Ibu. Biasanya saya pilihnya yang ini, graded result slide. Kemudian kita klik insert slide atau bisa diklik 2 kali juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Di result slide properties Bapak Ibu yang pertama pilih ya. Soalnya itu dipilih dulu, dicentang. Kalau Bapak Ibu itu ada banyak slide soalnya, Bapak Ibu tentukan slide soal mana yang digunakan di latihan. Atau Bapak Ibu nanti bisa berkreasi, nanti ada 2 kuis yang dibuat, satu untuk latihan soal, satu untuk ulangan misalnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa buat halaman resultnya itu juga 2. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tentukan soal mana yang dijadikan latihan, soal mana yang dijadikan ulangan dengan cara dicentang. Karena nanti semua soal akan tampil di sini Bapak Ibu. Ini kita centang semuanya karena hanya ada 2. Kemudian passing score, ini KKM-nya berapa? Jadi misalnya 75 atau 70 misalnya. Kemudian end quiz after berapa? Waktu yang dibutuhkan berapa? Jadi kalau tidak dicentang maka nanti tidak ada timingnya. Jadi bebas sampai waktunya bisa lama ya. Tapi kalau pengen ditentukan itu bisa bisa diatur di sini Bapak Ibu, misalnya 15 menit. Seperti itu aja Bapak Ibu untuk pengaturannya di result slide properties-nya, kemudian diklik OK. Nah, di sini Bapak Ibu ini kita bisa rubah sebenarnya ini ya. Misalnya ini kita rename menjadi hasil latihan. Kasih nama juga tidak apa-apa, kasih persen, nama, persen lagi. Nah, supaya di tengah kita geser ke tengah. Jadi intinya di sini kita bisa rubah Bapak Ibu. Kita bisa rubah tampilannya. Your score misalnya diubah menjadi nilai Anda misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian passing score itu misalnya nilai KKM. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tampilannya ini Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Mau di rata kiri, di pepet di sini, mau ada yang dihapus kemudian dirubah warnanya dan seterusnya itu bisa dilakukan. Kemudian di sini itu ada ini Bapak Ibu. Kalau misalnya nilai KKM-nya itu memenuhi, ada layernya di sini Bapak Ibu. Layer yang dibuatkan otomatis oleh artikel story lain itu ada sukses. Itu kalau melampaui dari KKM. Nah, nanti ada congratulations. Nah, you pass ya. Atau selamat. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Nah, misalnya selamat Anda berhasil misalnya. Nah, ini bisa diganti. Kemudian yang misalnya gagal, nah ini tidak dirubah juga. Cara menggantinya tadi diklik aja Bu di layer yang di sebelah kanan ini.
Misalnya Anda apa misalnya ya Bapak Ibu? Nilai Anda masih di bawah KKM misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu Bapak Ibu ya. Ini intinya ini kita bisa kita edit baik backgroundnya, kemudian tata letak teksnya, warna teksnya dan seterusnya. Itu biar lebih bagus seperti apa nanti Bapak Ibu bisa kreasi sesuai dengan estetika ya, apa namanya, seni ya, seni untuk mendesain slide-nya ini Bapak Ibu. Jadi udah selesai nih Bapak Ibu. Jadi misalnya kita coba preview Bapak Ibu, kita coba lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa coba misalnya kita masukkan tadi namanya Dedi. Asal sekolahnya SDN 1 Yebres misalnya. Dan klik login. Oh iya, tadi ada yang kelupaan ini tadi. Ini belum, malah lupa-lupa terus nih yang pendahuluan. Klik materi, udah masuk materi. Bapak Ibu misalnya materi lebih dari 1 bisa buat layar lagi. Kemudian buat tombol next pref di sini bisa. Kemudian informasi sudah tampil sesuai. Kemudian kita coba latihan soal. Kita klik mulai. Kita klik sembarang. Ini soal kedua. Bapak Ibu bisa tambahkan soal yang banyak boleh. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, hasil latihan Dedi ya, nilai Anda 0, nilai KKM-nya 70. Nilai Anda masih di bawah KKM. Nah, pengaturan timing tadi Bapak Ibu ini bisa dilihat dari sini tadi ya Bapak Ibu. Ketika sedang mengerjakan itu timernya jalan di sini Bapak Ibu. Dan ini berhenti sudah submit yang terakhir tadi ya. Ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ini biar tidak, ini kan kayaknya tersesat ya Bapak Ibu. Ketika usernya sudah sampai di sini kan dia mau kembali ke menu awal nggak bisa, mau mengulangi juga nggak bisa. Maka ini Bapak Ibu bisa tambahkan tombol home ya di sini itu bisa. Misalnya tombol home pakai apa? Misalnya pakai button bisa atau pakai picture yang kita sudah browsing misalnya apa ya? Misalnya yang mana ini? Udah ini enggak apa-apa misalnya ini home. Nah, ini kita taruh di sini misalnya. Nanti ketika udah selesai, usernya bisa klik home untuk kembali ke menu awal. Nah, ini kita buat triggernya Bapak Ibu ya. Triggernya kita klik ini, create new trigger, jump to slide sudah benar. Kita pilih slide mana? Ke halaman menu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita coba sekali lagi, kita jalankan. Misalnya ini Dedi, misalnya SDN 1 Yebres, login. Kita langsung ke latihan soal. Mulai, submit, kemudian salah terus ya. Nah, seperti ini. Nah, usernya itu bisa klik tombol home. Nah, nanti bisa kembali ke sini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu dari awal sampai akhir. Nanti kita bisa perdalam lagi Bapak Ibu untuk berlama-lama mengedit tampilan, kemudian menambahkan materi, menambahkan gambar dan seterusnya. Kita bisa kerjakan ya di waktu yang longgar gitu nggih. Kemudian kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan proyek kita. Misalnya ini latihan 2. Kita save.
Baik. Kalau sudah, Bapak Ibu, sebenarnya di sini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu ya. Bagaimana mengcustomize tombolnya. Kita tadi belum sempat menggunakan ini, Bapak Ibu ya, state ya. State itu untuk mengatur ketika nanti mouse over itu ada perubahan apa namanya tampilan dari tombol dan seterusnya, itu menggunakan state ya. Atau mungkin saya coba contohkan mungkin di halaman awal ini ya. Halaman awal, misalnya tombol loginnya ini masih ada waktu 14.21 ya. Nah, kita coba edit Bapak Ibu ya. Kita klik state, ini kita naikkan. Kita klik state. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, hover itu adalah bentar Bapak Ibu ya. Kalau hover itu adalah ketika mouse itu melintasi dari tombol itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya di hovernya itu mau diganti tampilan juga boleh. Nah, jadi misalnya seperti itu. Nah, kemudian, nah udah. Nah, jadi cuman seperti itu Bapak Ibu. Jadi hover itu tampilan ketika, nah nanti tampilan seperti ini. Kalau down ketika diklik dan seterusnya. Nah, kita bisa mengubah bentuknya atau hanya warnanya atau ukurannya juga ditambahkan. Bisa lebih besar ketika di mouse over juga bisa. Bisa juga kita menambahkan audio Bapak Ibu. Audio dari tombol. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi ketika misalnya kita preview dulu. Nah, ini ada perubahan tampilannya. Ini hovernya tadi yang kita rubah warna tombolnya. Kita juga bisa menambahkan ini Bapak Ibu, audionya juga. Nah, ada banyak audio yang bisa kita insertkan. Jadi di apa namanya sound effect ini saya juga punya banyak sekali. Ketika hover itu seperti apa dan seterusnya. Nah, ini kita biasa Bapak Ibu manfaatkan, bisa di-download di internet untuk tampilan atau namanya audio untuk tombol-tombol itu. Baik, ini waktu sudah 2:30 Bapak Ibu, akan saya selesaikan untuk publish-nya Publish-nya nanti kalau sudah selesai publish sampai ini ya, sampai kita tempelkan di hosting yang bisa nanti bisa di-share ke anak-anak Ini biar selesai dulu. Baik. Anggap aja ini sudah selesai Bapak Ibu Kita sudah selesai. Langkah berikutnya Bapak Ibu, kita coba publish Bapak Ibu Kita coba publish. Anggap aja ini sudah selesai semua. Udah komplit ada halaman awal, depan, kemudian ada menu halaman menu utama, kemudian ada materi pendahuluan, latihan soal, informasi. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan banyak slide juga nggak apa-apa. Kalau sudah Bapak Ibu seperti yang saya janjikan di awal, saya akan selesaikan sampai di cara publish-nya. Bapak Ibu, cara publish-nya diklik ini Bapak Ibu menunya di tab menu home, kemudian klik publish. Nanti milihnya di web ini Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan formatnya Bapak Ibu. Formatnya itu apakah bentuknya HTML5 saja atau pakai flash. Nah, kalau saya HTML5 saja nggak apa-apa, dipilih HTML5. Kemudian jadi kelebihan HTML5 nanti kita bisa ini Bapak Ibu ya, kita sisipkan linknya itu mungkin di blog kita atau di website sekolah atau bahkan kita tabbingkan kita nebeng di hosting gratisan, kemudian linknya itu yang kita URL dari HTML5 itu yang kita share kepada anak-anak kita. Udah kita pilih HTML5 saja, kemudian kita klik OK. Kemudian
sudah, kita title-nya tidak perlu kita rubah, nggak apa-apa. Foldernya misalnya kita rubah ke misalnya di dokumen ya. Dokumen saya coba buat folder misalnya latihan 2 webinar PGRI misalnya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita select folder, nanti semua hasil file-filenya akan disimpan di file latihan 2 webinar PGRI 1 yang letaknya di dokumen ya, di C ya, di C user mimin dokumen. Udah. Kalau sudah kita tinggal klik publish Bapak Ibu. Kita tunggu sampai proses publish-nya itu selesai. Jadi ya ini sudah selesai. Kebetulan yang kita publish ini memang tadi sangat minimalis ya Bu ya, konten-konten atau aset medianya sangat sedikit, jadi lebih cepat. Biasanya kalau yang nanti Bapak Ibu buat, pasti itu aset medianya lebih banyak. Bapak Ibu juga, oh ya, Bapak Ibu bisa juga menyisipkan video ya, video dimasukkan. Jadi otomatis nanti ukuran filenya juga lebih besar dan waktu ketika publish juga sedikit lebih lama. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita buka ininya ya, folder tempat nyimpan hasil publish-nya ya. Kita bisa close, dibuka dari sini juga bisa atau langsung diklik open. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ada di latihan 2. Ya, ternyata ini ada 2 tingkat folder ya Bapak Ibu. Di latihan 2 webinar, di dalamnya ada folder namanya media pembelajaran tatap muka kelas 10. Nah, ini Bapak Ibu kita 2 kali. Nah, ini Bapak Ibu. Output kita ini Bapak Ibu ya. Ini output kita yang kita hasilkan. Nah, yang kita butuhkan untuk menjalankan filenya itu di story HTML5 ini. Kalau misalnya menjalankannya dari HP atau dari laptop misalnya tanpa di online kan Bapak Ibu, yang dibutuhkan Bapak Ibu perlu mengcopy semua ini. Jadi satu folder ini di-copy ke laptop Bapak Ibu atau di tab Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah di-copy, nanti yang di-play atau yang dijalankan itu ini Bapak Ibu ya. Di nama filenya story_html5. Ini kita open di browser. Jadi bebas browser yang mana, misalnya saya pilih Google Chrome. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau tadi kita pilih 970 kali 546 kalau nggak salah ya tadi. Jadi gedenya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin punya resolusi yang tinggi, biasanya itu bisa ditingkatkan Bapak Ibu sampai di resolusi atau di pixelnya itu 1280 kali 720 kalau nggak salah ya. Itu bisa tampilannya lebih kecil ya, lebih widescreen, lebih bagus. Tapi itu makanya akan terkendala jika anak-anak kita itu device-nya itu yang lama, jadi tidak bisa membuka yang itu. Jadi tampilannya jadi malah justru nggak bagus. Nah, yang ini yang saya pilih tadi yang tengah-tengah yang 970 kali 546 tadi. Misalnya kita coba masukkan Bapak Ibu misalnya Haidir Ahmad. Nah, misalnya namanya asal sekolah SDN 3 Gagak Sifat misalnya. Klik login. Nah, ini Bapak Ibu. Ya tadi ini salah. Bapak Ibu nanti bisa perbaiki ya di triggernya pendahuluan tadi belum diatur. Klik materi sudah berpindah, kemudian informasi sudah, latihan soal, ya Haidir Ahmad silahkan kerjakan soal berikut. Nah, klik tombol mulai, Bapak Ibu seperti ini tampilannya. Nah, nilai Anda 0 ya, nilai KKM 70. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah berjalan sesuai dengan rencana ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, seperti yang saya janjikan tadi,
Kita tutup dulu ini. Bagaimana kita apa namanya ya? Kita akan coba upload Bapak Ibu folder ini ke hosting mungkin Bapak Ibu punya blog, Bapak bisa tampilkan di situ, atau Bapak Ibu ini Bapak Ibu kita gunakan ini Bu. Salah satunya ya nanti di googling Bapak Ibu pasti banyak tahu ada hosting gratisan banyak ya, yang saya tahu ini Bapak Ibu drv.tw. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk menempelkan atau menebengkan atau menitipkan file tadi, file hasil publish tadi di hosting yang ini, di drive to web ini atau drv.tw ini. Nah, berarti langkah pertamanya Bapak Ibu harus upload dulu file tadi, file yang ada di folder ini tadi harus diupload ke salah satu ini Bapak Ibu, cloud ya, bisa di Google Drive atau di OneDrive. Contoh misalnya akan saya upload di Google Drive Bapak Ibu. Nggih. Saya contohkan, mudah-mudahan masih ada waktu. Nggih. Klik Drive. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa upload, nggih, upload foldernya langsung. Upload folder. Upload folder ke folder yang tadi Bapak Ibu. Nah, tadi foldernya di mana ya tadi, dokumen kalau nggak salah ya, dokumen, kemudian tas, kemudian ini di latihan 2. Nah, ini diklik, kemudian upload Bapak Ibu. Di sini ya tadi kita menyimpannya di sini. Nah, ini kita upload aja. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Jadi lama atau tidaknya proses upload itu tergantung dari kompleksitas aset media yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini sudah terupload Bapak Ibu, kita cek dulu di foldernya. Nama foldernya media pembelajaran tata boga. Nah, ini ya. Nah, ini sebelum kita ke ini Bapak Ibu, kita